Sahabat BN, menjual bukan persoalan mudah, persoalan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN dimanapun berada, saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sahabat selalu sehat, semoga sahabat selalu sukses, semoga sahabat selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di awal tahun 2022 ini saya ingin bicara kepada sahabat tentang dunia bisnis. Kenapa saya mau bicara tentang dunia bisnis kepada sahabat? Karena menurut saya dunia bisnis ini merupakan dunia yang perlu digeluti oleh semua orang tanpa terkecuali apakah dia mengatakan hobi bisnis atau tidak hobi berbisnis. Bisnis ini adalah ekonomi. Begitu dunia hidup, begitu manusia hidup, dia telah terlibat ke dalam ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Begitu dia hidup, dia butuh air susu ibunya. Air susu ibunya dia minum karena ibunya punya air susu. Kenapa air susu ibunya ada? Karena ibunya makan. Bagaimana? Kenapa ibunya makan? Karena ibunya ingin hidup. Dari mana makan dicari ibunya? Dari berusaha. Usaha itu apa namanya? Usaha itu namanya bisnis. Usaha itu namanya entrepreneur. Usaha itu namanya dagang. Usaha itu namanya ekonomi dalam arti keseluruhan. Karena itu sahabat BN, tidak bisa manusia hidup di dunia ini dilepaskan dari ekonomi. Tidak bisa manusia di dunia ini dilepaskan dari persoalan bisnis, entrepreneur. Tidak bisa lepaskan. Sahabat BN, sehubungan dengan itu, saya sekarang mau mengajak sahabat bicara tentang bagaimana kita bisa menjual produk. Salah satu bisnis yang kita lakukan. Sahabat BN, menjual bukan persoalan mudah, persoalan sulit. Ada barang dagang kita, tetapi kita tidak bisa menjualnya. Susah. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita menjual dagang kita? Yang pertama, kita harus punya pergaulan yang luas. Jangan beda-bedakan teman. Sebab yang beli barang kita itu tidak saja orang hebat, orang tidak hebat juga beli. Contoh, kita jualkan kerupuk. Kerupuk kita itu kan tidak perlu presiden saja makan kerupuk. Menteri juga, rakyat biasa juga, dengan sapu juga. Semuanya juga. Demikian juga kita jual baju. Seperti baju saya pakai ini. Ini kita jangan milih-milih pembeli. Semuanya beli, yang penting semuanya membeli. Makanya kita tidak boleh mempersempit pergaulan, tapi perluas pergaulan. Sehingga orang mengatakan silaturahim itu penting bagi pengusaha. Semakin banyak dia bersilaturahim, semakin banyak rezekinya. Kenapa? Karena rezekinya datang dari menjual. Itu sahabat sekalian. Yang kedua ingin saya katakan, kita memang tidak boleh gengsi-gengsian. Kalau ada dagang kita tawarkan ke siapa saja. Soal ditolak nanti, itu nomor 2 itu. Nomor 1 menawarkan. Itu. Selanjutnya, ini yang selanjutnya. Kita harus bisa membuat peta pemasaran kita. Gunanya untuk apa? Untuk bisa dari awal, dari dekat usaha kita jejal
menawarkan, memasarkan sampai ke yang lebih luas. Jangan nanti nampak di suatu jalan itu aja ini tertinggal, jangan semuanya. Selanjutnya juga memang kita harus, kalau perusahaan kita besar, jangan perusahaan kita, produk kita agak apa saja, agak banyak saja, kita perlu pakai sales, pakai marketing. Tenaga marketing adalah tenaga inti dari sebuah perusahaan. Perlu kita punya tenaga marketing. Itu sahabat sekalian. Jadi persoalan menjual bukan persoalan mudah. Banyak orang menganggap enteng persoalan menjual, tetapi banyak pula orang yang gagal karena tidak mampu menjual produknya. Yang saya sampaikan tadi itu mungkin beberapa hal Anda bisa cari yang lain. Dan mungkin juga apa yang saya sampaikan ini tidak cocok bagi Anda. Bisa Anda tukar. Ini sebagai bahan analisa bagi Anda yang saya sampaikan. Yang penting Anda punya semangat menjual. Dan yang penting Anda dan saya juga tidak patah semangat karena belum berhasil menjual. Berhenti aja usaha gini. Sudah berapa hari ini tawarkan tidak laku-laku juga. Jangan. Biasa. Itu biasa itu. Mungkin saja hari-hari baru ini, hari-hari baru penawaran Anda ini ditolak. Tapi tunggu saja nanti Anda akan dicari merek Anda. Karena itu membangun brand, membangun merek, membangun nama penting. Memasyarakatkan nama, memasyarakatkan brand, memasyarakatkan merek perusahaan kita, merek produk kita sangat penting. Sahabat BN bisa diskusi kita. Saya yang penting bagi saya bisa saya dapat masukan dari sahabat. Silakan sahabat nanti pada YouTube saya ini berikan komentar sebanyak-banyaknya. Kalau perlu protes saya, sudah cocok macam itu Pak. Bapak pengalaman Bapak belum ada apa-apanya, Bapak sudah kasih ini pula. Tidak apa-apa bagi saya. Mari kita sama belajar. Saya ingin belajar. Saya bicara di sini untuk bisa belajar, untuk bisa menambah ilmu terus. Bukan karena saya hebat, belum apa-apanya saya. Tapi saya ingin menjadi apa-apanya. Saya ingin. Kalau saya simpan saja kebodohan saya di rumah atau dalam kepala saya, tidak saya sampaikan kepada Anda, saya akan bodoh terus. Tapi kalau saya sampaikan seperti sekarang ini, saya yakin kalau Anda memberikan masukan kepada saya, memberikan kritikan kepada saya, akan sangat berguna bagi kemajuan saya. Begitulah kita dalam berusaha, begitulah kita dalam berbisnis, begitulah kita dalam berdagang, begitulah kita di dalam menjadikan diri kita seorang entrepreneur. Kita yakin nanti akan jadi orang sukses. Kita mulai dari sekarang melangkah kita. Awal tahun 2022 ini kita jadikan titik awal kita melangkah. Untuk seterusnya tidak akan berhenti. Kecuali kalau nyawa sudah berpisah dari badan. Hai guys, teman-temanku semua. Nih makan yuk kecap DB-nya. Luar biasa legitnya, manisnya, mantap deh. Ada rasa padangnya juga ya guys. Aku mau mencoba kecap DB. Kecap DB sewarna lama. Kita coba tumis kangkung guys. Dikasih kecap DB ini ya. Lala. Cobain kecap DB-nya enak banget. Ya guys, enak banget. Rasa manisnya legit. Saya suka kecap DB, Ose juga tentu suka. Kental guys tuh. Wah. Banget tuh. Kecap DB.
Kita berhenti berjuang, kita berhenti berusaha, kita berhenti berbisnis, kita berhenti mencapai cita-cita kita di dalam menyukseskan bisnis kita ketika nyawa telah keluar dari tubuh kita ini. Kalau tidak, jangan berhenti. Karena itu, tancapkanlah cita-cita Anda, juga saya, pada suatu titik, pada suatu garis finish. Dan itu kita kejar terus, kita kejar terus, kita kejar terus. Kita akan berhenti mengejarnya apabila Allah, Tuhan Yang Maha Esa, telah mengeluarkan nyawa dari tubuh kita. Kalau tidak, kalau belum, kita akan bertekad untuk memperlihatkan kepada orang yang merendahkan kita, yang mencemooh kita, yang meremehkan kita, bahwa kita sukses. Dan kita berniat untuk membalas keburukan semua orang dengan kebaikan nanti setelah kita sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.